Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Ibu, hari yang menandai kebangkitan perempuan. Dan Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan Mother's Day. Hari Ibu di Indonesia adalah memberikan apresiasi penghormatan kepada perempuan Indonesia dalam perjuangkan hak-haknya sebagai seorang perempuan. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu satu keniscayaan, tidak perlu diperdebatkan. Nah, namun dalam perkembangannya masih banyak perempuan seperti termarginalkan. Ada masalah KDRT misalkan, itu sering terjadi di mana-mana. Nah, bukan hanya KDRT. Perempuan seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah KDRT, sudah bengep berapa tahun gitu ya, masih juga dikriminalisasi. Dan ini terjadi pada sahabat saya yang hari ini datang, Mbak Krisni Yuan. Nah, apa yang terjadi dengan Mbak Krisni Yuan? Nanti akan kita diskusikan dengan beliau dan apa yang terjadi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita, bukan hanya untuk perempuan, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di aparat kepolisian dan aparat hukum yang lain. Mbak Krisni, Anda menerima semacam kriminalisasi, ya. Anda sudah menjadi korban KDRT, ya, bertahun-tahun, tapi ternyata akhirnya Anda juga dilaporkan sama suami Anda. Betul. Dengan adanya pencurian. Anda itu menikah dengan siapa dan bagaimana sampai terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini? Oke. Saya menikah dengan suami saya yang bernama Irsan Pribadi Susanto. Ya, dulu kami kenal dari teman kuliah, satu kuliah. Ya, kami berpacaran baik-baik, akhirnya menikah juga baik-baik. Menikah tahun? Tahun 2007. 2007? Betul. Sudah 15 tahun? Betul. Oke. Terus punya anak? Kami dikaruniai 3 anak. Oke. Dua putra, salah satu putri. Kalau saya dengar dari cerita Mbak Krisni tadi, awalnya rumah tangga Anda baik-baik saja ya? Benar. 10 tahun pertama ini? Betul, ya layaknya seperti perkawinan orang lain ya. Kalau memang tidak baik, nggak mungkin dong saya sampai mau punya 3 anak. Iya. Jadi kami sebelum mulainya gini loh, mulainya rumah tangga kami tergoncang lah ya, itu karena adanya orang ketiga. Oh, orang ketiga? Betul. Okay. Mbak, 10 tahun pernikahan dilalui dengan indah. Iya, bahagia. Sampai kami punya 3 anak. 3 anak, oke. Kemudian tadi Mbak Krisni bilang semenjak adanya orang ketiga. Ada orang ketiga. Betul. Itu istilah bahasa Jermannya pelakor. Ada pelakor. Betul, Pak. Itu dugaan seorang Krisni atau memang benar adanya? Awalnya saya tidak percaya, karena orang-orang mulai berbicara ya, rumor awalnya kan. Nah, saya sebagai seorang istri juga nggak mungkin dong terima mentah-mentah gitu aja. Saya investigasi dulu. Sendiri. Soalnya kan ya kalau mau pakai detektif pasti ada biaya. Sedangkan saya ibu rumah tangga. Dan saya kan juga penghasilan tiap bulannya itu kan dapat dari suami, dibatasi, dijatah maksudnya. Cuma dikasih segini, ya nggak bisa dapat lebih kan. Jadi akhirnya ya udah, saya juga nggak mungkin dong maksudnya dengar omongan orang doang. Memang di luar itu orang-orang udah pada banyak yang melihat kalau suami saya tuh sering kelihatan sama perempuan ini, pelakornya ini. Dan dia itu pegawai itu tahun hotel 2017? Semenjak 2017 itu semenjak punya hotel lah. Semenjak cewek itu bekerja di tempat kami. Oh, jadi suami ini dia dalam tanda kutip diduga selingkuh. Iya, pertama diduga selingkuh. Betul. Dengan salah satu pegawai. Betul. Oke. Terus? Nah, saya kan awalnya juga nggak percaya ya, kaget. Maksudnya nggak nyangka gitu, kok suami bisa sih selingkuh. Selama ini dia orangnya baik, perhatian anak, sayang keluarga, sayang saya juga. Kok bisa gitu loh? Nggak percaya saya kan. Akhirnya saya yang ngecek sendiri. Saya tanya ke pegawai hotel, saya ngecek ke hotel juga. Saya juga ngecek ke orang-orang kantor di mana kantor dia juga kan. Ternyata omongannya semua sama. Pak Irsan tuh jarang di kantor. Kalau yang kantor tekstil ya. Jadi katanya kerja cuma sejam 2 jam, hilang kemana nggak tahu. Biasanya itu kalau dia kerja ya ada di kantor, dan pulang kerja biasanya dulu nih ya pas masih baik-baik saja, jam 4 sore atau jam 5 sore udah pulang, ya dia pulang. Semenjak selingkuh itulah gak pulang sampai malam, saya sampai kaget.
Terus saya cari dia, saya tanya dia, kamu kemana? Lagi lembur kerja. Selalu alasan lembur kerja. Ya saya sebagai istri kan awalnya ya udah pikir memang kerja sibuk ya. Tapi lama-lama dengar omongan orang, terus sampai supir, sampai babysitter juga ngomong. Jadi saya tahu mereka selingkuh tuh telat, bukan yang awal-awal. Karena awal-awalnya itu sudah terdengar. Kalau dia tuh memang sering keluar sama tuh cewek, tapi saya masih percaya gitu loh, masih nggak nerima kalau masih menyangkal, maksudnya nggak mungkin selingkuh, saya percaya aja. Saya juga awal-awal pernah ngomong ke Irsan sendiri baik-baik, kamu ada selingkuh nggak sih, kok orang-orang pada ngomong selingkuh? Dia bilang ya enggak lah. Terus aku bilang gini, ya udah aku percaya kamu ya. Waktu itu belum ada KDRT? Belum. Oke. Jadi saya bilang gini, kalau memang nggak ada selingkuh beneran nih ya, tolong dong jaga jarak sama tuh cewek, karena orang punya mata. Orang bisa melihat, apalagi pegawai kamu kan cewek nggak cuma satu orang, banyak cewek lain kan. Mengapa hanya deketnya sama nih cewek? Pasti cewek lain pada berbicara. Nah akhirnya, ya saya cuma ngomong gitu kan. Itu peringatan ya, sebenarnya kepada suami. Dan dia masih belum ada main tangan tuh. Cuma ya. Dan dia mengelak. Dia tidak mengakui ada selingkuh. Nah tambah lama yang saya bilang, dari awalnya cuma dengar gosip. Lama-lama dengar dia dibeliin mobil, saya kaget dong. Wah saya bilang kalau beli mobil sih udah nggak benar, sudah tidak benar. Mau apapun alasannya, nggak boleh dong. Istri aja nggak dibeliin mobil, anak saya dikasih mobil tuh karena untuk anak loh, bukan untuk saya pribadi, tidak. Untuk ngurus anak nanti. Atas nama Krisni Yuan nggak ada? Tidak ada sama sekali, rumah aja nggak ada. Tapi kan mobil lihat kaya raya tuh. Iya, tapi punya hotel segala macam. Betul, tapi saya sebagai istrinya aja nggak dikasih apa-apa, tabungan keluarga nggak ada. Terus mobil nggak ada, rumah nggak ada yang atas nama saya. Punya hotel nggak dikasih mobil istrinya? Tidak ada. Sama sekali? Tidak ada. Yang saya bilang mobil itu, kalau Irsan pernah ngomong ke saya, maki-maki ke saya, dia bilang mobil itu hanya fasilitas kamu sebagai istri kawin sama saya. Fasilitas pakai. Kalau lu udah nggak mau sama gue, balikin ke mobil. Ini inventaris istri gitu? Jadi ceritanya saya digituin sama Irsan. Oke. So kembali ke itu. Mbak Krisni tahu kalau perempuan itu dibelikan mobil. Betul. Nah, terus saya ngecek kan. Ini kan informasi sepihak. Betul. Iya. Saya investigasi dong Pak. Saya ngecek ke hotel, saya ngecek ke kantor ya sama. Semua orang ngomong Pak Irsan sekarang udah ke kantor itu cuma sejam 2 jam, terus udah abis itu nggak tahu kemana. Ditanya nggak ada yang tahu sama perempuan ini? Iya. Tapi perempuan ini kan pegawai kan? Nah, berarti harusnya ninggalin kerjaan dong berarti? Betul, makanya itu ketika saya ngecek di kantor dia yang di tekstil, ngomongnya nggak di kantor kan, sejam 2 jam doang hilang. Saya ngecek ke hotel, nah orang pegawai hotel saya tanya tuh bahkan dari security sampai bagian manajemen ya, mereka juga jawabnya, iya non, tapi dia bilang gini, pertama masih sungkan jawab, kita nggak enak bu, ibu kan Bu bos ya, masa kita kalau ngomong, terus aku bilang, udah tolong Pak, saya hanya ingin tahu kenyataannya aja, faktanya aja deh. Saya nggak minta Bapak berbohong, saya hanya minta Bapak ngomong sesuai kenyataan, apa sih kejujurannya, faktanya apa. Barulah semua pada bicara, iya saya sering lihat Pak Bos, kalau yang di orang hotel ngomongnya Pak Bos. Pak Irsan, Pak Bos itu sering keluar sama cewek ini, ya kan. Tiap hari, tiap pagi diantar jemput, saya sampai kaget, tiap hari diantar jemput. Aduh, ya udah nggak bener kan? Maksudnya dia siapa? Kalau memang dia bilang katanya kasihan, orang miskin, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, ngapain kamu antar jemput? Emang yang cewek cuma dia doang? Masih banyak lo pegawai hotel cewek, nggak kamu perlakukan seperti itu, ya kan? Seakan-akan cewek ini spesial banget gitu loh. Nah dari situ itu kan, informasi sepihak. Dari pegawai-pegawai kan, belum tentu benar. Tapi kan baru klarifikasi toh. Terus? Tapi kan sudah terkonfirm ya, maksudnya sering keluar, nganter jemput. Akhirnya saya cari tahu tempat tinggal perempuan ini. Saya datengin. Sampai segitunya investigasi? Iya, saya ngecek tempat tinggalnya di mana. Supir saya pun tahu loh, supirnya Irsan pun tahu. Saya diinfo juga dari supir, saya datengin. Tapi bukan gedor-gedor pintu, tidak ya. Saya ngecek kondisi rumah itu, lingkungannya juga, saya ngecek semuanya. Dan kebetulan juga ada beberapa teman saya kan tinggal daerah sana juga. Jadi saya ngecek lah. Saya cari tahu, saya tungguin bener. Terlihatlah Irsan di situ. Saya melihat dengan mata sendiri, mata kepala saya. Dia keluar masuk ke rumah itu, keluar dari rumah itu. Dari situ kayak aduh. Nggak langsung digerebek? Nggak, saya diam. Saya ngelihat dari mobil diam aja nih. Saya diam sendiri, tapi saya rekam gitu ya. Tapi udah saya simpan sendiri maksudnya ya. Soalnya kan saya tahu kalau saya bongkar lagi, terkuak gitu lagi kan pasti ribut. Tapi saya simpan untuk diri sendiri waktu itu. Bahwa ini
peneguhan loh, konfirmasi gitu loh. Memang selingkuh dan keluar masuk dari tempat cewek itu. Dan saya ngecek lingkungan sekitar juga, orang-orang yang tinggal daerah situ juga maksudnya ya, yang sering melihat, iya katanya, iya benar. Saya tunjukin foto suami saya, ini suami saya. Saya lihat nggak? Dia bilang iya. Singkat cerita ketahuan. Betul. Terus Mbak Kris ini konfirmasi nggak ke suami? Waktu ketahuan itu yang saya inget ya, kan dia juga nggak ngaku kan, nggak pernah ngaku loh Pak. Sampai waktu itu ada kejadian, dia sama si perempuan ini pergi ke Bali, ya kan. Terus waktu saya bilang, saya juga. Ini KDRT belum nih? Udah KDRT? verbal, sudah verbal. Verbal, oke. Sudah verbal, sudah KDRT. KDRT verbal seperti apa yang Anda terima? Yang dulu saya ingat itu bilang, dia udah nggak happy sama saya, dasar istri nggak becus, dasar istri, pokoknya saya diusir terus dari rumah. Itu KDRT verbal? Verbal, ya kan. Dan saya juga waktu itu mau digebuk, tapi dihalangin sama mertua. Oh, oke. Oh, Anda tinggal sama mertua? Betul. Saya nggak punya rumah sendiri. Saya satu rumah dengan mertua dari awal menikah. Awal menikah? Iya, makanya saya bilang saya nggak ada rumah, nggak ada mobil, nggak ada tabungan keluarga tuh nggak ada. Dari awal menikah saya cuma sistem dari suami itu uang bulanan. Cukup nggak cukup dia nggak peduli. Itu family systemnya ada, family systemnya seperti itu. Seperti itu. Mertua pun diperlakukan seperti itu. Oke, kembali ke tadi, ke Bali, ketahuan ke Bali. Ya. Ketahuan kan karena itu cewek beliin oleh-oleh buat satu orang hotel. Dia bilang ini oleh-oleh dari aku. Tunggu dulu, kalau perempuan datang banget ke Bali bawa oleh-oleh kan wajar. Apakah memastikan ada? Akhirnya setelah ribut itu Irsa mengakui. Oh, oke. Jadi waktu saya juga sempat ke hotel ngelabrak karena kan saya bilang saya ini udah mendem kan. Ini tahun berapa itu? Sekitar 2018 atau 2019-an awal. Berarti udah hampir setahun mendem. 2018 akhir sih, itu udah mendem. Yang saya mulai digebuk itu, yang saya bilang ketika 2018 akhir bener. Ketika saya ngelabrak ke hotel ke Jessica karena dia udah ke Bali, udah pergi keluar kota terus kan sama Irsan kan. Terus akhirnya dan udah ketahuan dibeliin mobil. Udah ketahuan itu. Ada melabrak perempuan itu di hotel. Melabraknya ngomong gini, aku tahu lo, aku panggil dia Jess ya. Aku tahu lo, kamu selingkuh sama suami saya. Aku tahu, aku cuma mau ngasih tahu kalau aku tahu kalau kamu tuh sama suami. Aku cuma ngasih tahu dia gitu. Dia responnya? Responnya gini yang saya ingat ya, tangannya gemeteran, gini. Mau apa lu bu? Mau apa lu bu? Saya ditantangin mau apa? Saya bilang, saya nggak mau apa-apa. Saya cuma mau ngasih tahu. Anda ngancem bawa pisau, bawa apa? Enggak. Kok dia ketakutan kenapa? Ya karena saya istri sah, ketahuan selingkuh kan. Tapi kan Anda nggak ngancem tuh? Tidak, saya cuma bilang gini, Jess, aku tahu kalau kamu dengan suami saya itu selingkuh. Maksudnya I know, aku tahu. Aku cuma mau ngasih tahu bahwa aku tahu. Aku udah nggak mau apa-apa lagi, cuma bilang kalau kamu masih tahu malu, kamu tinggalkan. Aku udah punya 3 anak, aku bilang. Kamu nggak mikirin anak-anakku. Aku udah punya 3 anak. Aku hanya pengen kasih tahu aja kalau saya tuh sudah tahu, Jess. Aku ngomong gitu. Terus dia langsung ya bilang ketakutan kan. Terus dia nantanya mau apa lu bu? Saya bilang saya nggak mau apa-apa. Saya cuma bilang kalau kamu masih tahu malu, saya udah punya 3 anak, kamu tinggalkan suami saya. Nah saya pulang dari situ, langsung suami saya tambah menggila. Gilanya gimana? Anda dimarahin? Iya, saya disuruh. Atau mungkin si perempuan itu lapor ke suami? Pasti lapor. Terus kemudian suaminya? Suami saya pulang-pulang udah marah, mau gebuk saya. Terus dia dengan bilang, gua habisin lu ya, lu besok minta maaf tuh ke cewek itu. Lagi perempuan itu? Iya. Terus saya kaget, saya disuruh minta maaf. Dia bilang kalau nggak minta maaf gua habisin, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya. Anda diancam begitu? Iya. Ada buktinya itu? Nggak saya rekam Pak, tapi itu dia verbal, lisan kan saya bilang. Belum ada fisik, penyiksaan fisik? Kalau penyiksaan fisik sudah ada waktu itu sekali di 2018 ya, yang awal-awal nih, saya dicekek, dorong kayak gitulah. Dia mau ngerampas HP saya. Jadi HP saya itu selalu jadi target, kenapa? Karena HP saya kan saya bilang, saya tuh tahu banyak informasi, ya kan? Saya investigasi sendiri, akhirnya dia nggak terima, kok bisa terbongkar gitu loh. Kebakaran jenggot karena terkuak perselingkuhannya. Dia pengen tahu siapa sih informan saya, siapa sih yang ngasih tahu saya. Itu tujuan dia mau rampas HP saya. Itu belum ada KDRT yang parah ya? Belum, yang parah itu 2019 mulai. 2019, oke. Yang 2019 itu pemicunya apa? Ya karena saya habis ngelabrak si Jessica. Terus saya disuruh minta maaf ke ke cewek itu. Anda minta maaf? Ya minta maaf. Karena kalau nggak saya diancam mau dihabisin. Kan Anda istri yang sah katanya. Nah itu dia. Kenapa Anda minta maaf? Pak, saya kalau nggak minta maaf setiap hari di rumah saya mau dibunuh. Dibilang gue bunuh kalau nggak minta maaf, gue habisin lo. Terus dia bilang lu kenapa nggak mati-mati lo?
Lu kalau mati hidup gue lebih mudah. Hah, saya sampai kaget. Terus saya Ini ngomong, ibunya anaknya loh. aku tahu, tapi dia udah gak mikir gitu. Oke. Orang Anda terpaksa minta maaf? karena terpaksa. Dan saya sempat lapor ke mertua. What did you say? Aku lapor ke mertua gini. Aku lapor ke mertua dulu, Pak, aku disuruh minta maaf ke Jessica. Terus papa bilang, ya udahlah minta maaf lah. Kamu sih ngapain kamu ke hotel ngelabrak tuh cewek? Orang dia tidur sama suami saya, dibawa ke Bali juga, dibeli mobil gitu kan. Terus responnya gitu, udah kamu minta maaf aja. Mama mertua saya disuruh nemenin saya. Aduh, saya sampai kayak, hah, saya disuruh minta maaf. Akhirnya udah, saya jalanin. Besokannya saya diantar supir sama mertua mama minta maaf tuh ke hotel. Saya cari Jessica, saya shake hand, jabat tangan, gemeteran tuh, saya berasa banget tuh. Nah kebetulan Dia lah, oh dia, bukan saya. Oh, Saya enggak. santai aja. Saya minta maaf karena kalau enggak saya mau dihabisin kan. Oke. Saya minta maaf ke pelakor. Saya minta maaf. Saya bilang, Jess, sorry ya, kemarin aku emosi. Udah. Itu aja. Itu doang. Iya dong, saya minta maaf, sorry kan. Saya kemarin karena emosi kan. Terus udah saya pergi. Dia kelihatan gemeteran. Itu bukan permintaan maaf tulus toh? Tulus nggak nih? Ya tulus lah, saya sorry. Abis itu saya nggak pernah cari dia lagi kan. Oke. Permintaan tulus itu? Tulus, saya bilang karena saya emosi. Karena Anda kan merasa benar. Kenapa tulus minta maaf? Habis gimana Pak? Kalau enggak saya juga mau dibunuh sama Irsan. Oke. Dan saya juga minta maaf ya udah karena dia merasa si Jessica-nya merasa dipermalukan di hotel. Ya saya ngomong saya minta maaf karena saya emosi datang ke sini. Oke, udah, oke. Dari semenjak itu saya nggak pernah nyari lagi. Oke, udah. Malah dia nyari saya. Why? Dia chatting WA saya. Why? Setiap kali Irsan kalau ribut sama dia, hubungan mereka lagi ribut lah ya. Oke. Oh, Anda jadi konsultan? Enggak, dia nyari saya tuh cuma kasih tahu laki lu di rumah gua, si Wensan tuh lagi di rumah dia maksudnya. Untuk apa? Tujuannya apa? Ya saya nggak tahu, mungkin mau bikin saya sakit hati lagi, mau bikin saya apa lagi. Saya pada udah tahu nih, kita udah sama-sama tahu kan. Jadi Yaudah, pada saat Anda di WA seperti itu oleh si perempuan ini, respon Anda apa? Ya dia maksudnya baca. Dibalas nggak? Sempet ketawa awalnya kan, terus saya kasih ke ipar saya, ke adik ipar saya. Saya ingat waktu itu, adik ipar saya juga ngeliat ketawa. Akhirnya dia yang bales. Adik ipar saya waktu itu si Ping Ping itu dia bales. Dia bilang, oh iya. Terus awalnya saya nanya dulu ini siapa, dia nggak ngaku. Saya butuh namanya kan, dia nggak ngaku. Terus akhirnya siapa? Lu tanya sendiri sama laki lu. Saya dijawab gitu sama si cewek itu. Ya gue nanya lu aja dong, kan lu yang nyari gua gitu kan. Dia tetap nggak mau ngaku Ini namanya. Chris ini nggak tahu kalau itu HP-nya si perempuan itu? Saya tahu. Oke. Cuma saya kan Pura-pura nggak tahu? Iya, Oh. saya nanya, nyebut nama nggak nih orang? Ternyata dia tidak menyebut Oke. nama. Oke. Jadi Akhirnya ya udah kan, dia cuma bilangin ajarin suami lu tata krama. Terus saya bingung kenapa saya yang disuruh ngajarin, orang dia selingkuh juga kan. Ini lu yang juga sama-sama mau. Istri jadikan konsultan perselingkuhan. Kalau saya bilang sih keset kaki ya Pak, tepatnya lebih ke pelampiasan kayaknya. Oke. Oke, ini masalah dramanya Iya. kita sudahi ya. Kita Iya. bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga ya. Itu mulai yang paling fatal kapan? Paling fatal itu 2019 awal. Oke. Hampir setiap hari Apa saya pemicunya digebuk. apa? Yaitu terkuaknya perselingkuhan. Oke. Terus dia selalu mau rampas HP saya. Ya saya bilang, aku udah nggak pernah sentuh apapun kamu punya HP atau apa kan. Sudahlah, kita udah sama-sama tahu. Maksudnya kamu selingkuh, saya juga bisa apa. Dari situ saya memutuskan silent, diem. Saya juga udah tahu. Nggak pernah ngerecokin dia juga? Udah bodo amat. Loh, kalau begitu kenapa dia emosi? Ya itu, anak saya pun gini, sering kali ya di depan anak saya, kita udah tidur malam nih ya. Jadi ribut mulutnya itu awal-awal kan, saya ngomong ke dia pun gak ada hasil yang baik, gak ada solusi, malah saya tambah dihajar. Dari situ saya memutuskan silent. Fisik? Iya. Oke, saya minta izin menunjukkan foto-foto Anda boleh? Boleh. Oke. Sahabat Indonesia, ada beberapa foto yang diberikan kepada saya oleh Mbak Krisni. Jadi saya minta izin pada yang bersangkutan untuk memposting, dan ada satu lagi sebetulnya saya akan mengajak Anda sekilas untuk menyaksikan video CCTV sebenarnya yang terjadi di kamarnya Mbak Krisni. Iya. Kenapa dikunci? Kamu jadi gara-gara ini. Kunci kenapa? Ngajarin gara-gara. Apa? Alasan apa lagi? Alasan terusin, keluarkan. Iya sudah, please. Aduh, please, Hasan. Nggak ada plus, please, Hasan. Kami mulai. Aku
Apa? Aku sakit ulang. Gak ada Ngapain baju itu kamu keluarin? Kamu cari gara-gara kan? Aduh, maksudnya seperti Ngapain? ini. Ngapain? Jangan ngapain. Ngapain? Kenapa lu pancing? Aduh. Yang pura-pura. Aduh. Mama, tolong, Mama. Mama, tolong. Mama. Please. Aduh. Mbak, ini ada video tadi. Iya, Video Anda dihajar. betul. Anak Anda, si Rafael itu ya? Betul, yang itu paling juga besar. sempat dipersekusi juga di Betul, kena gebuk. Itu yang di tahun Digebuk. 2021 ya. 12. Oh, baru yang baru itu Baru. ya? Yang Jadi- baru. jadi itu kalau- pemicunya apa itu? Kalau itu kalau bilang ketika dia setiap hari pulang malam, kalau saya lihat mukanya merah, tapi kan saya nggak berani Tapi nanya. waktu itu kan kelihatan Anda tidur itu. Saya sudah tidur sama anak-anak. Terus kenapa kok dia marah sama Anda orang tidur? Ya, karena waktu itu gini, dia kan pulang setiap kali pulang. Waktu itu kan lagi COVID ya, Ya. lagi sering PPKM. Nah, dia kalau pulangnya jam 8 atau jam berapa, saya nggak masalah. Dia mandi di kamar di mana kita tidur. Tapi setiap malam itu dia pulang setengah 1, jam 1, jam 2, jam 3. Setiap hari, setiap malam, saya dan anak-anak berempat udah tidur satu kamar. Saya sudah pisah kamar dengan suami. Dia pulang selalu mandinya tuh mau di kamar kita tidur. Nah, lalu saya tempelkan kertas di depan pintu. Oh. Tolong mandi di kamar mandi sebelah. Shampoo, sabun semua ada. Baju bersih dia juga sudah saya siapkan. Handuk juga saya siapkan. Nah, dia tersinggung di situ. Dia merasa kayak diusir. Padahal saya bilang, saya nggak ngusir. Untuk keselamatan anak-anak juga. Kan gini loh, kita tiap malam udah tidur Pak. Dia masuk, apa anak-anak aja, Rafael aja udah nggak bisa tidur. Akhirnya kebangun ya. Iya, dia sebenarnya bukan kebangun. Dia dari semenjak karena saya sering digebuk, dia punya kesulitan tidur tiap malam. Oh, Karena Ini dia anak nggak jadi trauma juga ya. banget. Anak saya bahkan 2019 itu pernah 2020 lah. Dari 2019 kan saya bilang hampir tiap hari saya digebuk. Itu puncak-puncaknya kayak rutinnya tiap hari lah. Tunggu dulu, tahun Frekuensinya. 2019 Anda nggak lapor polisi? Nggak berani lapor. Kenapa? Ya, saya masih tinggal di rumah itu. Kalau saya Oke. lapor, saya bisa dibunuh kan. Bisa Oke. dihabisin. Oke, Diancam. Anda ada mertua di situ? Ada. Mertua membantu tidak? Setiap kali saya digebuk, saya ditolong mertua. Betul. Tapi kan artinya membantu Melerai. menyadarkan anaknya. Betul, tapi si Irsannya nggak terima tuh omongan mertua. Nggak bisa mendengarkan, nggak terima dan dia tidak takut sama papa mama sendiri. Itu yang saya lihat. Dan papa mamanya seperti kayak cannot do anything. Oke. Kayak ya udah selingkuh ya selingkuh, dijalanin terus. Dan wah, saya bisa apa? Itu yang saya lihat ya. Makanya dari situ saya pikir ya saya ikhlaskan aja. Gimana lagi Oke. Pak? Saya Akhirnya sebenarnya juga itu udah sakit. kejadian terus berulang ya. Ada Berulang dan banyak video berlangsung. tadi yang kita lihat Betul, ya. betul. Video terus Anda dipukul gitu ya, Iya. sampai teriak-teriak begitu. Kalau 2019 saya sampai dicekek dikpiting yang 2019 ya. Yang video tadi yang 2019 yang berjalan iya. itu ada di Iya, yang di ruang. antar anak kuliah itu, sekolah. Iya, baru Jemput anak pulang sekolah, betul. Itu parah sekali dan saya juga udah merasa kayak mau mati karena Apa dicekek. namanya? Tidak lapor ke visum dokter atau apa nggak ada? Yang saya bilang saya belum ada keberanian. Kemudian. Dan waktu itu anak saya kan saya bilang kan, dia tuh sempat depresi dan pengen bunuh diri. Dia bilang udah nggak mau hidup. Rafael ini Iya, hanya umur
Waktu itu Masih umur 10 tahun. 10 tahun lalu. Oke, Mbak, kita singkat cerita ya. Akhirnya seorang Krisni Yuan berani melaporkan ini ke polisi. Pemicunya apa? Awalnya karena dari anak saya juga, Rafael. Dia yang ketika yang tahun 2021 yang dia kena gebuk kan, Yang dia di nolong kamar itu, saya, oke, betul di kamar. Lalu ketika kami berhasil mendapatkan izin keluar dari rumah itu dari mertua, kami kan ditampung di Bihara. Di Bihara itulah Rafael ngomong, "Mama, panggil cari pertolongan mah ke polisi. Cari polisi mah buat lindungin kita." Terus aku bilang, "Kok Mama takut?" Aku bilang kan saya nggak pernah berurusan dengan polisi, saya bukan businesswoman, pejabat aja bukan, nggak kenal koneksi. Terus saya bilang, "Mama ya bingung kok," aku bilang, "Tolong mah," katanya, "kalau nggak nanti papa marah-marah nyari kita lagi, terus gimana? Nggak ada yang nolongin kita." Terus saya pikir-pikir lagi, terus aku bilang, "Koko," aku nanya Koko gini, "Yakin ya Kok? Koko yakin kalau misalnya kita lapor polisi, inget loh ya, papa pasti gugat mama cerai." "Iya nggak apa-apa, Koko juga nggak mau punya papa kayak gini, malu," katanya. "Aku juga udah sangat kecewa," mah dia bilang. Terus aku bilang, "Aku hanya ingin polisi nolong kita, dan masa gini," bilang gini, "keadilan di mana mah? Masa orang udah jahat kayak gitu mau bunuh mama terus masih bilang, maksudnya terus kita diem aja gitu." Anak saya itu yang ngasih dorongan encouragement ke saya itu Rafael. "Mama harus cari polisi, harus mah," katanya. "Kalau nggak nanti kita dihabisin, gak ada yang nolong kita." Terus saya bingung kan, akhirnya ya udah karena dorongan anak saya, dia bilang, terus aku bilang gini, "Dua adikmu gimana? Siapa yang jaga? Mama kan gak ada suster, gak ada pembantu. Koko yang jaga. Mama pergi aja, Koko yang bantu jaga dua adik." Jadi akhirnya ya itulah, baru saya telepon Kak Seto. Awalnya saya juga bukan ke polisi gitu aja. Saya dulu sebelum sekitar Desember 2020 ya, itu saya menemui Pak Seto di kediamannya dia. Jakarta? Betul. Ketika saya lagi berlibur ke rumah orang tua, lagi liburan sekolah, saya pulang ke Jakarta, saya mendapat kenalan ke beliau, ke Pak Seto. Akhirnya saya menemui beliau. Beliau pun bersedia menemui saya karena saya bilang saya korban KDRT, dan saya temuin langsung bawa 3 anak. 3 anak saya pun sudah diinterview Kak Seto, diminta keterangan semua sudah. Saya pun juga sudah saya kasih lihat juga bukti CCTV, saya sampai luka gimana, dia kaget. Nah, waktu Desember 2020 itu Kak Seto menyarankan saya, "Ibu jangan pulang ke Surabaya lagi, Bu." Oke, Mbak Krisni, Anda kan punya saudara, punya orang tua gitu. Pada saat Anda melakukan seperti itu, Anda nggak pernah lapor ke mereka? Ada, Pak. Terus apa Anda tidak pernah berusaha diselamatkan oleh mereka? Ada. Jadi waktu itu saya sudah sering digebuk di KDRT ya. Saya telepon ke orang tua saya. Saya nangis-nangis. Saya bilang ke mama saya, "Mama, Dede udah gak kuat." Karena saya anak kecil, saya manggil saya Dede. "Dede udah gak kuat nih, sering digebuk. Tolong dong mah, datang," gitu kan. Terus kedua orang tua saya datang ke Surabaya. Nah, tujuan kedua orang tua saya datang ke Surabaya itu ingin berbicara baik-baik dengan mertua saya. Jadi secara kekeluargaan. Sudah pernah dilakukan itu. Terus? Jadi bicara dengan kedua mertua saya sama besan ya, sama mama papa saya ya. Ternyata nggak ada solusi. Yang ada malah si Irsan tambah marah-marah, mencaci maki mama saya. Mama kan Mertuanya dicaci maki? Mama saya dimaki ya. Jadi mertuanya dia kan? Betul. Oke. Dicaci maki, terus sambil gebrak-gebrak meja, dia bilang, "Dasar kamu nggak bisa didik anak perempuan." Saya dengar dari atas, saya nggak ikut duduk bicara, saya dengar doang. Tapi karena suaranya kenceng, saya dengar. Terus dia bilang gini, "Kalau lu mau bawa anak lu pulang, lu berlutut lu." Ya ampun, terus saya langsung cepet-cepet. Kan saya waktu itu udah sama mama Loh, bilang. Anda itu diduga apa sih kok dianggap tidak bisa, nggak terdidik itu kenapa? Mungkin Anda terlalu kasar gitu nggak? Ya enggak lah, saya dihajar habis-habisan. Oh iya. Saya mau gimana? Iya sih. Kalau saya lebih punya. Jadi dia menyuruh kekuatan. orang tua Anda bersujud Mama saya disuruh bikin untuk berlutut. minta Anda, Bawa pulang saya. untuk memohon pada mereka gitu? Iya. Dilakukan nggak sama mama? Sama mama saya dilakukan. Bersujud? Iya. Saya sampai nangis, saya peluk mama saya, "Ma, jangan Ma, bangun Ma, malu Ma. Gila, saya nih anak Tapi cewek lu ngeliat pada saat sendiri." bersujud nggak diizinkan juga? Awalnya diizinkan. Ketika saya sudah mau keluar pintu sama mama saya, dia cegat pintunya lagi. Dia cegat, cepet-cepet lari, terus mau gebuk saya sama mama saya buat mencegat. Terus papa saya sampai dorong suami saya, "Jangan gebuk istri gua ya, sama anak gua ya." Dorong-dorongan jadi sama mertua mama ada di situ, dia nahan mertua mama. Mertua mama tuh bantu nahan si Irsan supaya nggak Akhirnya ini. nggak jadi pulang waktu itu? Akhirnya gini, saya keluar rumah dulu, tinggal di hotel sama papa mama saya, terus kami diskusi. Dan sama ada anak saya juga, anak saya ikut saya juga. Tiga-tiganya? Iya, Oke, ikut terus? kami di hotel,
Kami diskusi semalaman panjang lebar sambil nangis, sambil bingung juga kan. Akhirnya karena ya itulah kami melihat Rafael. Hasil diskusinya juga sama. Kami melihat Rafael tuh dia tuh kayak masih gak bisa terima itu loh hatinya. Dia kalau ngomong itu, Koko nggak mau papa mama cerai, Koko nggak mau. Awalnya begitu ya? Yes. Awalnya gitu ya. Jadi terus, itu yang membuat saya akhirnya Anda kembali? Kembali lagi karena anak saya ngomong nggak mau papa mama cerai kan. Dia sangat kecewa dan terluka gitu loh. Dan saya takut soalnya dia udah mengeluarkan kata-kata yang dibilang dia udah nggak mau hidup kan. Saya sebagai ibu nggak bisa melihat anak saya nanti bunuh diri. Siapa yang bisa memaafkan diri sendiri kalau lihat anaknya bunuh diri karena yaitu karena saya mengikuti hati saya ya. Saya paksa keluar, kita bawa semua, anak belum bisa menerima. Itulah yang membuat saya berpikir kembali gitu loh. Oke. Kita kembali dulu. Anda ke wihara, kemudian belum lapor polisi ya? Belum. Oke. Kalau ke wihara, pas yang saya ke wihara, hari yang sama, karena Rafael minta tolong Minta begitu tadi? baru saya lapor polisi. Oh, waktu itu? Iya, dan di itu Poltabes? di Polda Jatim. Polda Jatim, oke. Betul, dan itu karena arahan dari Kak Seto kan yang saya bilang. Oh, jadi itu bantuan dari Kak Seto? Betul. Oke. Jadi saya telepon Kak Seto, saya bilang, Pak, saya digebuk lagi, dia kaget terus langsung visum ya Bu, saya bantu ya Bu arahkan ya. Kemana Pak? Saya nggak ngerti, saya memang belum pernah visum kan. Langsung dia bilang ke Polda Jatim sekarang juga. Saya ke Polda Jatim, saya tunggu arahan lagi, saya diteleponin sama Bu Yasinta, ketua kanitnya. Tahu. Bu Yasinta itu kan waktu itu Kompol lagi, Yasinta. waktu itu dia lagi libur lebaran. Jadi dia masuk kerja karena arahan dari beliau Kak Seto itu. Jadi saya dibantu Bu Yasinta, diminta keterangan semuanya, di BAP, pokoknya beres. Sampai diantar visum ke rumah sakit Bayangkara di sebelah. Visum fisik dulu ya. Karena dokter psikolognya waktu itu lagi cuti libur lebaran. Oke. Mari kita bicara tentang proses pelaporan polisi. Iya. Ya. Ini apa yang Anda laporkan? KDRT. KDRT, Betul. oke. Dan saya juga ada melaporkan awalnya rumah tangga saya hancur karena orang ketiga ini. Oke, pelaporan perselingkuhan, Betul. perzinahan dan perselingkuhan. Betul. Oke. Itu kan kalau KDRT ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun ya? Betul. Oke. Ada penahanan nggak kepada Sama sekali Irsan tidak. pribadi? Susanto, sama sekali tidak ada Pak. Tidak dilapor? Tidak. Saya pernah waktu itu ke di Polda Jatim. Tidak ditahan sama sekali? Sama sekali tidak. Saya pernah menanyakan ke penyidiknya kan, namanya Bu Masyita. Waktu saya nanya, Bu, saya pengen tahu aja, kok sampai sekarang suami saya kok nggak ada ditahan ya? Saya kan nggak ngerti ini orang awam kan. Sama penyidiknya Bu Masyita cuma jawab gini, Bu, kita kalau mau nahan orang itu ada tingkatannya. Ibu kan nggak luka berat, ibu luka ringan aja. Terus saya jadi berpikir gini, kalau lapor KDRT aja harus nunggu patah tulang, opname sampai cacat total atau hilang nyawa baru dia nggak ditahan gitu loh. Ini yang sering saya protes nih. Sahabat Indonesia, saya sering protes terhadap pemaknaan luka ringan, luka berat pada saat KDRT. Karena bukan itu masalahnya sekarang. Tapi itu bisa menyangkut masalah ancaman nyawa sebetulnya. Ini teman-teman polisi harus sadar jangan terlalu dangkal memaknai kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini berulang kali dan ini terjadi di Polda Jawa Timur. Kebetulan Pak Direkturnya teman saya, Pak Toto, saya tahu keras. Jadi mungkin menjadi introspeksi buat teman-teman di kepolisian. Nah, oke. Anda lapor ke kepolisian. Betul. Itu bulan Mei itu hari yang sama 12 Mei 2021. Mei 2021. Betul. Oke. Nah, waktu itu diproses ya? Iya. Diproses. Tapi yang bersangkutan tidak pernah ditahan? Tidak pernah. Atau mungkin tahanan kota? Belum tahanan kota. Oke, tidak. Oke. Kemudian singkat cerita Anda di BAP dan sebagainya. Betul. Terus kemudian Akhirnya si Irsan juga dipanggil? Irsan sudah dipanggil juga berulang Di BAP kali. juga? Sudah di Oke. BAP. Pelakornya juga sudah di BAP. Pelakornya juga BAP? Sudah. Ada ya? Ada. laporan. Oke. Ada. Kemudian diserahkan ke kejaksaan? Betul. Langsung P21 atau 19 dulu? P21. Langsung? Terbukti soalnya, bukti udah sangat kuat. Oke. Dan saya ada visum juga. Ada visum, ada video CCTV tadi, Betul. banyak itu. Iya. Ini ada serahkan ke penyidik waktu itu? Sudah. Oke. Nah, kita bicara ke fase kejaksaan. Kejaksaan juga tidak ada penahanan? Tidak ada. Karena mereka ngomongnya gini, alasannya waktu itu yang saya dengar ya, karena saya datang sendiri ke kejaksaan. Soalnya Irsan dari awal tidak ditahan Bu, jadi kita nggak boleh nahan. Aku sampai Terus ada satu hal lagi Pak. Tunggu sebentar. Tolong ulang lagi, yang penting ini.
Gimana? Jaksa bilang apa? Dari awal Irsan tidak ditahan. Jadi Oleh polisi? Iya. Jadi jaksa pun katanya ngomong kita nggak bisa nahan juga. Dan dia juga ada ngomong satu tambahan lagi, Pak. Apa? Karena saya kan dibales Irsan dilapor kasus pencurian cincin. Oke, nanti kita bahas ya. Iya. Kita bahas lagi. Jadi karena jaksa pun tahu saya ada laporan juga nih yang pencurian cincin ya kan. Dia bilang, "Bu, kita kasihan sama Ibu, nanti kalau Pak Irsan kita tahan, Ibu juga harus kita tahan loh." Saya sampai, maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Kan Ibu ada laporan yang kasus pencurian cincin. Itu sudah P21 juga? Belum kan? Belum. Waktu itu belum, Pak. Waktu itu yang Sekarang kasus- belum juga? Sekarang saya sudah tersangka. Oke, saya potong dulu sebentar. Sahabat Indonesia, ternyata Ibu Krisni Yuan ini juga dilaporkan oleh suaminya Betul. pencurian cincin. Iya. Kalau menurut saya agak aneh karena sampai detik ini kita wawancara status perkawinan mereka belum cerai. Belum cerai ya. Belum. Nah, singkat saja tentang cincin. Itu cincin siapa? Jadi cincin itu saya dapati juga dari Irsan yang memberikan kepada saya. Bukan saya ambil dari siapapun, bukan saya ngambil dari mertua ataupun ngambil dari Irsan. Jadi waktu itu yang saya tahu ya, mertua papa saya, papanya Irsan, membeli cincin di tahun 93. Cincin blue sapphire yang ada diamond lah, ada diamondnya juga di sekeliling. Cincin laki-laki? Betul, cincin Oke. laki-laki. Jadi tidak mungkin saya pakai juga kan. Jadi cincinnya itu dibeli memang oleh papa mertua. Tetapi ketika saya sudah menikah, saya tinggal di rumah itu, saya ingat suami saya tuh kembali ke kamar, dia menunjukkan, aku dikasih cincin loh sama papa. Dia kasih lihat saya. Aku bilang, oh iya bagus. Terus Irsan yang suruh saya, simpenin ya. Saya simpan dari awal. Jadi, cincin ini dibuat oleh papa mertua. Dibeli, ya. Dibeli itu tahun 93. Betul. Berarti Anda belum menikah dong? Belum. Oke. Kemudian Anda menikah tahun 2007. Betul. Terus cincin ini diberikan kepada saya ketika saya sudah menikah di rumah pertama kepada suaminya dulu, Iya. dan suami minta Anda untuk menyimpan. Betul. Anda simpan. Iya. Itu tahun 2015 Setelah menikah, karena 2007 setelah tahun yang lalu. Betul. Oke, terus Karena kalau saya belum menikah, saya nggak mungkin tahu kan. Saya taunya itu ketika saya sudah tinggal di kamar itu, di kamar kami tinggal ya. Itu saya ingat dia masuk dengan bilang saya dikasih cincin sama papa. Berarti kan baru dikasih, ya kan? Terus saya bilang, oh iya bagus ya udah. Dia suruh saya simpan. Karena dari awal menikah yang selalu merapikan kamar, barang-barang apapun tuh pasti saya. Jadi suami nggak pernah peduli gitu-gituan ya. Terus saya simpannya juga di tempat yang saya tahu dan yang punya akses hanya saya. Saya juga yang memegang kunci lemari saya gitu loh. Nah, ketika saya simpan, saya jadikan satu dong dengan barang perhiasan saya yang lainnya. Saya nggak pisah-pisah gitu loh maksudnya. Dari awal seperti begitu. Oke. Nah, ketika terjadinya KDRT, mulailah rumah tangga saya ya kacau balau karena dari perselingkuhan dulu ya. Rumor dari perselingkuhan, terus terbukti ternyata benar ada perselingkuhan, ada perzinahan juga. Terus lalu habis itu saya sering digebuk. Nah, saya sudah berulang kali minta izin dari papa mertua kan awalnya tidak diizinkan keluar. Jadi singkat cerita kebetulan setelah saya bicara peluk sama anak-anak di kamar, bicara maksudnya hati-hati ya, kayak mencoba comforting mereka. Tidak lama kemudian ama aku naik ke atas, mengecek keadaan kami juga. Ama Kong itu yang perempuan? Ama itu yang nenek. Nenek, Akong yang kakek. Oke. Ya. Terus? Nah jadi mereka ke atas ke kamar, ya saya pikir ya kebetulan mereka ke kamar kan. Jadi kami minta izinnya itu di kamar saya sendiri. Ketika mereka ke atas mengecek keadaan kami. Nah disitulah kami minta izin bicara. Nah saya juga berlutut depan mertua, saya minta maaf selama ini banyak salah. Saya bilang, maaf Pak, aku izin ya, aku udah gak kuat tinggal di rumah ini. Terus mama peluk saya, dia bahkan mengangkat saya, udah gak usah pakai berlutut. Dia nggak mau, maksudnya saya berlutut tuh kayak seakan-akan direndahkan, saya benar-benar masih merasakan bahwa mertua mama saya itu mengasihi saya saat itu ya. Dia peluk, terus dia juga bilang minta maaf lagi ke saya. Mama minta maaf juga ya Krisni, mama semalam udah tidur, mama beneran nggak tahu kalau kamu tuh udah dipukul kayak gitu. Mama nggak sadar, tiba-tiba kaget pas dia udah tidur pulas, dia dengar suara teriak gitu loh. Nah dia minta maaf ke saya, terus saya bilang ini bukan salah mama nggak perlu minta maaf. Toh yang pukul bukan mama, yang pukul kan si Irsan kan. Terus dia peluk saya. Terus habis itu anak saya ngomong, ya ama Koko juga nggak mau lagi tinggal di rumah ini, Koko mau pergi. Nah
akongnya yang ngomong. Kok mertua yang laki-laki. papa. Iya. Mertua papa ngomong, kamu mau kemana? Terus dia pergi keluar. Terus aku ngomong gini, udah kalau mau keluar mamamu aja yang keluar. Kalian akong jaga. Saya kaget kan. Dari dulu sih kalau saya lihat kayaknya mertua papa ini selalu, kalau saya pernah dibilang ya bicara berdua gitu, dibilang kalau udah nggak tahan kamu pergi aja. Saya digituin. Tapi anak nggak boleh bawa. Jadi tidak mau kehilangan cucu. Betul. Oke. Terus waktu itu akhirnya? Akhirnya ya mertua mama juga ketika akong yang ngomong cucunya nggak usah ikut pergi, cuma saya aja yang pergi. Neneknya yang ngomong, tapi ngomong Jawa ya. Saya inget banget. Dibilang aku nih nggak ngerti urus putu. Aku cuma tahu masak. Biasanya ngurus putu itu Krisni. Memang semuanya ngurus saya kan. Oke, saya translate dulu. Ini maksudnya ini saya translate bahwa yang ibu mertua tadi mengatakan kepada suaminya, mertua laki-laki, bahwa sebentar bahwa saya ini tidak bisa memelihara cucu. Betul. Saya itu bisanya cuma masak. Selama ini yang mengurus cucu adalah Krisni. Oke, nanti ini kasusnya masalah Anda cincin. dituduh pencurian ya? Iya. Di mana nih kok cincin itu Anda dianggap mencuri cincin? Kapan? Nah, Pada momen apa? oke, jadi kan udah dapat izin keluar ya. Akhirnya saya hubungi pendeta wihara, diizinkan, di welcome untuk ke wihara. Nah, ketika saya packing barang itulah Pak, kan saya bilang dari awal barang berharga saya, barang berharga Irsan, saya simpan jadi Jadikan satu. Saya simpan. Saya yang tahu tempatnya di mana, ya kan? Jadi ketika saya packing baju saya yang perlu pakai dan packing anak-anak barang itu saya packing satu-satu juga. Baju saya dulu yang saya packing. Barang penting saya seperti dokumen, ya kan? Akte lahir anak, semua saya langsung ambil taruh koper. Barang berharga satu kantong taruh koper. Baju saya nggak pakai lipet loh. Lempar pokoknya bisa masuk. Saya tekan langsung ini tutup, turunin koper ke mobil. Kebetulan mobil kami kan ya di basement ya, jadi lumayan tuh ngangkat koper sendiri turunin. Oke, artinya barang itu yang Terbawa. cincin tadi itu terbawa. Iya. Oh, terbawa ya. Tidak sengaja terbawa karena saya dari awal nggak mikir. Nggak kepikiran bahwa itu Nggak. cincin itu harus diserahkan dulu. Ya, Waktu itu masih panik kali ya. Panik, mungkin gugup, harus buru-buru. udah ketakutan, Oke. kondisi saya itu udah sangat tertekan, udah nangis semalaman nggak tidur. Oke, Mbak, akhirnya cincin itu terbawa. Oke, singkat cerita nanti Tidak kan. sengaja terbawa, betul. Oke, akhirnya setelah wihara kemudian singkat cerita kan Anda ke Jakarta ya. Betul. Oke. Oh, tidak langsung pulang Jakarta dulu, Ke di wihara wihara dulu. dulu sekitar 10 hari ya? Iya, semingguan atau 10 hari ya. Sampai urusan yang visumnya itu beres, akhirnya saya pulang. Dan waktu itu masih PPKM juga karena Covid. Oke, itu tahun 2021. Betul. Oke, nah saya mau fokus ke masalah pencurian tadi, ya, tuduhan pencurian. Itu terbit kapan laporan polisinya? Saya menerima surat panggilan yang pertama dari Polrestabes Surabaya ya. Itu 14 Desember 2021. Oke. Suratnya ini Anda ditulis keluar dari rumah tuh kapan? 12 Mei 2021. Berarti 7 bulan kemudian. Betul. Oke. Jadi gini, sebelum si Irsan melaporkan saya juga, dia ada WA saya. Maksudnya chatting, lewat chatting ya. Menanyakan. Ini chattingnya. Pada tanggal 6 November 2021. Oke. Jadi ketika saya baru keluar dari rumah itu, barang berharga saya pun ketika saya sampai rumah di Jakarta, saya juga nggak ada, maksudnya nggak ada milah-milah ya. Saya keluarin satu kantong, saya titipkan ke mama saya, mah titip di berangkas mama ya, buat simpen doang nih. Karena kan waktu itu udah pindah rumah Jakarta kan nggak mungkin dong barang berharga hanya taruh di berserakan di masa ataupun taruh sembarangan kan. Jadi saya menitipkan ke mama saya taruh berangkas dia sementara gitu loh. Nah dari situ saya nggak pernah buka lagi, nggak pernah menyentuh gitu loh. Sampai akhirnya si Irsan menanyakan saya cincinnya di mana. Saya baru sadar, baru keinget. Oh ini 6 November 2021. Betul. Oke. Baru saya inget kayak, oh iya, maksudnya kan saya ngomong terus terang kan si Irsan nanya cincinku di mana mau pakai kan. Terus aku bilang cincin kawin di kamar. Kalau cincin kawin sudah saya lepas, saya berikan dia, kembalikan ke dia ketika saya digugat cerai. Jadi itu bukan pas hari H ya, saya keluar rumah. Ketika saya digugat cerai, saya sudah heartbroken, saya sudah tahu oh pernikahan ini udah nggak bisa ditolong lah ya. Jadi saya kembalikan cincin kawin saya taruh di kotak, saya taruh di meja. Oke. Akhirnya cincin itu Anda kembalikan? Saya mau kembalikan tapi ditolak Irsan. Ketika saya ke Surabaya nih dipanggil sama penyidik kan. Untuk masalah laporan Anda? Betul. Oke. Laporan cincin. Oh. Saya diminta keterangan. Yang saya bilang saya dipanggil Polrestabes. Saya datang.
Itu tanggal berapa? Di sini 14 suratnya 14, ya Surabaya 14 Desember 2021. Anda datang? Saya datang tanggal 20 Desember 2021. Nah, oke, kita bahas ya tentang cincin ya. Akhirnya cincin itu Anda kembalikan, tapi Anda sudah keburu dilaporkan, dan cincin itu Anda serahkan kepada penyidik Sudah diminta oleh penyidik. sebagai barang disita, bukti. Iya, disita. Sebagai barang bukti ya. Betul. Sampai sekarang. Sampai Oke. sekarang. Pertanyaan saya begini, kenapa Irsan menggugat atau melakukan laporan pencurian? Karena menurut saya aneh ini. Ini Pak Polisi juga aneh ini. Kalian masih suami istri kan statusnya? Masih belum bercerai. Oke, pertanyaan saya mau dijawab. Anda mempunyai mempunyai perjanjian pranikah pisah harta? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali, dokumen nggak ada ya. Tidak. Artinya harta yang ada di keluarga kan harta bersama. Iya. Berarti kalau Anda masih menikah, sampai sekarang masih menikah nih? Masih, Oke. tapi walaupun Gugatan sudah sudah digugat, cerai ya? Oke. iya, sudah digugat tapi belum ketok palu. Berarti kan tidak mungkin bahwa suami menuduh mengambil barang milik bersama gitu kan nggak aneh. Kenapa diterima polisi? Itu yang saya juga bertanya-tanya. Menurut nalar logika saya juga nggak masuk akal. Oke, nanti akan saya bahas. Iya. Menurut Krisni apa yang memotivasi Irsan untuk melaporkan Anda? Kalau dari logika saya sih, kalau saya lihat ya, karena waktu saya mencoba mengembalikan ke Irsan aja, saya malah dicaci maki. Kalau saya lihat motifnya balas dendam. Dendam, oke. Iya. Dendam ya. Disampaikan langsung ya dengan nada marah-marah begitu ya. Iya, ada di chattingnya juga. Terus kemudian ada di BAP. Saya tetap di BAP. Oke. Saya tetap dipanggil ke Surabaya. Statusnya sekarang Sekarang sudah jadi tersangka. tersangka. Betul. Ada suratnya juga, penetapan bahwa dari saksi menjadi tersangka ada nih. Sekarang statusnya sudah dilimpahkan kejaksaan? Saya dengar sih sudah. Tapi Tapi P19 tapi Oh, dikembalikan. Iya. Oke. Saya minta waktu sebentar. Sahabat Indonesia, ini suatu catatan menarik nih buat teman-teman saya di institusi kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri, khususnya di Kapolrestabes Surabaya. Surabaya. Iya. Mungkin para penyidik yang terhormat yang luar biasa jago mengurusi hukum gitu. Anda mungkin lupa bahwa status mereka ini masih suami istri sah secara hukum, dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia, dan mereka seperti yang disampaikan oleh Krisni tidak mempunyai perjanjian pranikah untuk pisah harta. Logika saya secara hukum tidak mungkin ada barang milik bersama yang digugat untuk dianggap pencurian. Kalau katakanlah cincin ini adalah hadiah dari orang tua kepada Irsan, otomatis harta bersama ini sebetulnya. Pertanyaan saya sekarang, kenapa kok ini diproses? Ini Pak Polisi ya, mohon maaf harus mulai kritis ya. Mohon maaf, ini kan kasus yang sangat terang benderang yang bisa membuat polisi diserang oleh berbagai pihak. Saya salah satu warga bangsa yang sayang dengan institusi Polri. Tapi kalau melihat kasus seperti ini, saya tidak bisa diam. Saya mohon kepada Kapolri, kepada Kabareskrim juga, mungkin Kapolda Jawa Timur, juga Kapolrestabes Surabaya, tolong kasus ini dicermati dengan hukum, karena ini akan menjadi bumerang buat Polri kalau diteruskan. Jelas motivasinya dendam dan tidak ada pencurian, ada barang sudah dikembalikan dan sebagainya. Berarti ini masih suami istri yang sah karena lokusnya di Surabaya, waktunya juga mereka masih suami istri. Jadi saya sarankan dengan segala hormat, kasus ini segera dihentikan penyidikannya atau di SP3. Ini korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya seorang Krisni, ibu, tapi anaknya pun juga mengalami KDRT. Harusnya polisi melihat ini, ada mens reanya, ada sebab akibatnya. Jangan buta nurani lah jadi polisi. Jadi saya akan mengawal kasus ini, Pak Polisi, mohon maaf, saya akan bersuara keras kalau kasus ini tetap diproses, karena ini bolanya ada di kepolisian. Jadi jangan sampai nanti ada dugaan publik seolah-olah polisi masuk angin, polisi seolah-olah memproses kasus karena by order, by request oleh seseorang yang balas dendam karena motivasi tertentu. Ini menurut saya jangan
dan jangan diteruskan. Karena saya bersumpah akan mengawal kasus ini sampai selesai. Kalau ini terus diproses, saya akan mengerahkan segala sumber daya yang saya punya, sahabat-sahabat saya seluruh Indonesia untuk memonitor kasus ini. Karena ini adalah aib besar buat kepolisian menurut saya. Mbak, ini baru beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Ibu. Hari Ibu itu beda dengan Mother's Day ya. Hari Ibu itu adalah memperingati Hari Kebangkitan Perempuan. Ini kalau di Indonesia loh ya. Bukan sama dengan Mother's Day yang di Amerika atau apa. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan sebagai seorang perempuan yang pernah mengalami luar biasa dinamika tragedi yang luar biasa lalu Anda lolos gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Mungkin ada beberapa yang menjadi korban KDRT juga. Betul, banyak. Dan mereka tidak berani bersuara. Betul. Nah, saran Anda apa? Bagi wanita-wanita yang mengalami hal serupa seperti saya, karena saya sudah tahu lukanya seperti apa, hancurnya seperti apa, jangan pernah takut untuk melangkah. Karena semakin kita bungkam, semakin kita menutup diri ya. Saya udah ngerasain Pak, ketika saya nggak berani bicara, ketika saya hanya menutup diri nih, yang ada kita tambah depresi, saya tambah merasa mau bunuh diri, tambah hancur dalamnya saya, nggak kuat. Bagaimana Anda merecovery itu? Ya itu yang saya bilang, saya waktu itu kalau pengalaman pribadi saya aja ya, karena saya doa cari Tuhan, doa puasa, saya bisa mendapatkan damai sejahtera itu nggak tahu dari mana. Saya percaya itu karena saya tulus doa cari Tuhan, saya nangis, saya sujud tiap malam, saya doa puasa, saya nggak bisa lupa itu, saya nggak bisa lupa. Tetapi saya bisa mendapatkan ketenangan yang luar biasa gitu loh. Dan itu ada pun yang kekuatan dari anak-anak. Ada, itu pasti. Selain doa yang saya bilang, anak saya memeluk saya kan, tengah malam dia suka. Jadi saya nggak berani nangis depan anak. Setiap kali saya hancur, saya selalu ke teras depan rumah, di mana kan tengah malam itu udah nggak ada orang ya, udah pada tidur. Saya nangis di situ sendirian, saya sujud berlutut di bawah langit, saya cari Tuhan. Saya nggak bisa lupa itu Pak. Tiap malam saya sujud, terus tiba-tiba anak saya bisa keluar nyari saya kaget. Yang paling gede, Koko Rafael, dia bilang, Mama, Koko mau peluk Mama tidur. Saya sampai, iya kok. Saya lagi nangis nih, saya berusaha nutupin kan. Koko masuk aja, jangan lihat Mama. Saya juga nggak mau dia ngeliat saya nangis gitu loh. Karena waktu itu saya bener Pak. Saya tuh hanya bisa mencurahkan semua hancurnya hatiku itu ketika saya datang pada Tuhan. Saya doa, saya bilang Tuhan saya udah nggak kuat sebenarnya hidup seperti ini, udah nggak kuat. Saya juga berulang kali pernah mengalami rasanya lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Hidup gak ada harga diri, gak dihargai, gak disayang, cuma dianggap kotoran, sampah, pelampiasan emosi, keset kaki, ditendang, dicekek, semua udah saya alamin. Maka saya bilang saya tuh merasa gak berharga. Saya bilang Tuhan, apakah Engkau masih sayang aku gitu loh. Saya bilang lebih baik mati kayak gini, lebih baik mati, ambil aja nyawaku. Disitulah anak saya datang, dia meluk, Mama, Koko mau Mama. Koko mau tidur peluk Mama, Koko kangen Mama. Terus aku bilang, Koko tidur dulu, Mama habis ini Mama masuk. Dia bilang, aku mau masuk sama Mama. Itu loh Pak, kekuatan yang datang dari anak saya. Dia bilang, Koko nggak bisa hidup tanpa Mama. Makanya itulah yang saya bilang kayak ada satu kekuatan juga ketika saya datang pada Tuhan. Terus anak saya tiba-tiba datang meluk saya. Itu saya juga nggak nyangka kan, saya pikir mereka sudah tidur. Di situ Rafael yang bilang dia sayang banget dengan saya, dia nggak mau Mama, dia nggak mau kehilangan Mama, dia nggak bisa hidup tanpa Mama. Maka dia bilang pokoknya kalau Mama kemana Koko ikut. Terus aku bilang Mama nggak kemana-mana kok, Mama bilang gitu. Mbak, anak Anda udah gede-gede sekarang, alhamdulillah. Oke, kalau ada waktu 1 menit Anda harus berbicara dengan anak, apa yang ini disampaikan? Coba. Kalau untuk anak-anak saya sendiri, ketiga anak saya yang bisa saya ngomong, Koko Rafael, Titi Rio, adik saya Meme, anak saya yang cewek paling kecil, Revelin. Mama bersyukur memiliki 3 anak seperti kalian. Walaupun kita sudah melewati badai yang begitu besar, tapi Mama sungguh sangat bersyukur menghargai keberadaan kalian. Karena di saat Mama udah hancur, udah gak ada harapan untuk hidup, tapi kalianlah yang memberi kekuatan untuk Mama. Kalian yang masih peluk sayang Mama,
kalian yang tiap hari kadang nangis sama-sama, kita berpelukan, kayak walaupun kita udah nggak bisa apa-apa, tapi mama nggak bisa lupain itu. Ketika we hug each other, mama waktu itu ngajak kalian berdoa sama-sama juga. Mama cuma bisa memanjatkan doa syukur kepada Tuhan bahwa kita we still have each other, itu yang paling penting. Ya. Gitu. Ya, kuat ya. Iya. Oke, Mbak, Anda harus bersuara. Kalau perlu nanti saya hantar Anda ke Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional untuk melaporkan kasus ini. Tapi kita tunggu. Saya percaya dengan teman-teman saya di kepolisian di Kapolrestabes, kalau mendengar podcast saya ini, agar dicermati jangan sampai kasus ini diteruskan. Kalau kasus ini tidak diteruskan, saya akan diam dan saya akan terus mendukung kepolisian Republik Indonesia. Itu janji saya. Boleh saya tambahkan? Saya dipanggil sebagai tersangka, waktu itu diminta keterangan sebagai tersangka. Saya sudah difoto loh, seperti kriminal penjahat. Iya, I know. Yang pegang papan itu sakit sekali. Saya sampai menangis waktu itu di Polrestabes. Ya, Anda menurut saya terang benderang Anda telah mengalami kriminalisasi. Iya. Ya. Ini kita berharap semoga aparat kepolisian segera menyadari hal ini, jangan sampai ini jadi bumerang. Karena kebetulan kepolisian kita kan lagi mendapatkan sorotan publik ya. Iya. Public trust-nya lagi anjlok gini. Kalau ada kasus-kasus seperti ini satu diproses, nanti bukan malah rebound naik, malah justru akan semakin terjun bebas. Ini yang kita jaga. Kita harus menjaga supaya public trust kepada kepolisian tetap tinggi. Karena apapun terjadi, kita warga bangsa masih membutuhkan polisi. Itu penting. Ya. Oke Mbak Krisni, kita sudah menangkap semua apa yang perlu saya tahu dan kita suarakan. Yang jelas Anda mengalami kriminalisasi lah. Menurut saya ini suka tidak suka itu yang terjadi. Anda sudah mengalami percobaan penyiksaan, bukan percobaan lagi, sudah disiksa, KDRT, bahkan anaknya pun juga mengalami seperti itu, ada bukti-buktinya, tapi ternyata masih juga diperlakukan seperti ini. Dan mudah-mudahan ini suami yang tercinta, yang dulu pernah Anda cintai, ya, bapaknya anak-anak Anda ini sadar, ya, supaya tidak lagi mempermasalahkan kasus ini. Kita ya, kalaupun harus ketetapan Tuhan, ya sudahlah, bisa mau apa lagi. Kan itu, ya. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih juga, ya, Pak Rudi. salam untuk anak-anak semua ya. Ya. Sahabat Indonesia, demikian wawancara saya dengan Mbak Krisni. Ini adalah menurut saya korban KDRT yang justru dikriminalisasi oleh suaminya. Saya berharap sebetulnya ini segera selesai. Dan pada kesempatan ini saya mohon kepada Pak Irsan Pribadi Susanto, sudahlah, selesaikan kasus ini dengan baik-baik. Anda dan Bu Krisni mempunyai anak yang sangat-sangat lucu, yang mempunyai masa depan. Jangan rusak masa depan anak dengan konflik berkepanjangan. Kalaupun harus nanti terjadi perceraian, kalau sudah ada kesepakatan bersama dan diputuskan pengadilan, silahkan. Tapi jangan memperpanjang kesulitan kehidupan dari mantan istri nantinya dan anak-anak. Saya menyadarkan, saya mengetuk hati Pak Irsan supaya sadar, tidak lagi melakukan tuduhan-tuduhan yang lain, karena menurut keterangan Bu Krisni juga banyak juga tuduhan yang lain ya, selain cincin dan sebagainya. Janganlah, selesai. Karena kami akan terus mengawal, menemani, mendampingi Bu Krisni, jangan sampai orang yang tidak bersalah dipersalahkan. Bukan kriminal dikriminalkan. Ini menurut saya kan kebalik-balik gitu. Jadi kepada Pak Irsan tolong rendahkan hati. Ada orang Kristen, jadi biasanya ada kasih di situ ya. Muncullah kasih dalam hati. Kalau tidak kepada Ibu Krisni, tapi kepada ketiga anak Anda yang luar biasa. Nah, kepada aparat kepolisian Jawa Timur, khususnya di Kapolrestabes Surabaya, hati-hati memproses kasus ini. Kasus ini sudah menjadi spotlight publik. Ada banyak kejanggalan tentang khususnya yang terkait dengan tuduhan pencurian cincin tadi. Ini bukan pencurian Pak Polisi, mereka masih suami istri. Jadi ini pun ternyata cuma terbawa dan sudah ada bukti chatting, mereka juga akan bersepakat akan dikembalikan. Pertanyaan saya memang kenapa diproses ini?
Ini memalukan, mohon maaf ini. Ini kalau Pak penyidik di polisi Kapolrestabes menyayangi institusi polisi, institusi Polri yang sama-sama kita cintai, tolong jangan diteruskan kasus inilah. Nanti akan menjadi bumerang buat institusi Polri yang kita cintai bersama. Jadi itu aja yang saya ingin saya sampaikan. Dan yang terpenting buat rakyat Indonesia, ada inspirasi buat Anda, seorang Krisni Juan. Dia seorang perempuan korban, seorang domestic violence survivor, gitu. Jadi seorang yang berani bersikap, berteriak untuk bersuara, menyuarakan hak-haknya bukan untuk kepentingan Krisni semata, tapi yang paling penting adalah kepentingan ketiga anaknya. Yang kedua, Krisni bersuara untuk melindungi perempuan-perempuan Indonesia, untuk memberikan inspirasi agar berani bersikap kalau terjadi KDRT. Tidak ada alasan apapun dalam bentuk apapun, dari agama apapun, sehingga perempuan pantas untuk dianiaya. Itu harus menjadi kesepakatan kita. Jadi kalau ada orang-orang dari pendakwah agama mengatakan istri boleh dipukul, itu salah. Tidak ada hak siapapun untuk menyakiti siapapun. Apalagi ini suami istri. Harus membuat bahagia satu sama lain karena ada anak-anak di situ. Jadi kepada para perempuan Indonesia, beranilah bersuara, speak up untuk menegakkan keadilan bagi Anda sendiri. Dan yang paling penting adalah Anda bersuara untuk keluarga Anda. Itu yang paling penting. Sahabat Indonesia, ini inspirasi buat Anda. Mudah-mudahan ini menjadi cerita yang bisa menjadi bahan perenungan buat kita semuanya dan tidak terjadi. Pesan saya adalah mari kita hidup damai. Kalau Anda punya agama, masing-masing punya agama, jalani agama dengan baik, dengan kerendahan hati, dengan cinta kasih dan kasih sayang pada sesama. Loh, kalau kita sudah diajari untuk kasih sayang kepada sesama, masa sama keluarga sendiri tidak kasih sayang sih? Itu kan logika sederhana buat manusia. Jadi salam cinta kasih buat Anda semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.